Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi kimia tentang logam alkali tanah. Yang akan kami bahas di sini adalah 1. Pengertian logam alkali tanah, 2. Sifat-sifat logam alkali tanah, 3. Senyawa-senyawa logam alkali tanah, 4. Pemisahan logam alkali tanah, dan yang kelima, kegunaan logam alkali tanah. Untuk pembahasan nomor 1 dan 2 akan dibahas oleh saya sendiri, Artika Dwi Lestari, dan untuk materi 3 dan 4 akan dibahas oleh Wulan Tri Lestari, serta materi yang kelima akan dibahas oleh Ken Jackson. Mari kita bahas. 1. Pengertian logam alkali tanah. Apa itu logam alkali tanah? Teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu logam alkali tanah? Kalau teman-teman belum tahu, aku kasih tahu ya. Logam alkali tanah adalah unsur kimia golongan 2 atau 2A dari tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan berilium. Golongan ini terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, berium, dan unsur radioaktif radium. Logam alkali tanah banyak tersebar di air laut dan mineral atau batuan dalam bentuk senyawa dengan bilangan oksida +2. Batuan dan mineral mengandung unsur alkali tanah yang umumnya berupa senyawa karbonat, silikat, atau sulfat karena kelarutan senyawa tersebut sangat kecil. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu logam alkali tanah? Selanjutnya, teman-teman juga harus tahu bahwa logam alkali tanah memiliki sifat. Untuk lebih lanjut, kita masuk ke pembahasan materi kedua, yaitu sifat-sifat logam alkali tanah. Logam alkali tanah memiliki dua sifat, yaitu sifat umum dan sifat kimia. A. Sifat umum logam alkali tanah. Tabel 3.8, beberapa sifat umum logam alkali tanah. Nah, teman-teman dapat lihat dalam tabel, ada beberapa sifat logam alkali tanah. Beberapa hal yang dapat dijelaskan dari sifat umum logam alkali tanah pada tabel 3.8 adalah sebagai berikut. 1. Semua sifat logam alkali tanah mempunyai kecenderungan yang teratur dari Be ke Ba. Misalnya, jari-jari atom semakin panjang, energi ionisasi semakin rendah, keelektronegatifan semakin kecil, dan gaya reduksi semakin kuat. Kedua, konfigurasi elektronnya menunjukkan bahwa logam alkali tanah mempunyai elektron valensi Ns². Selain jari-jari atomnya yang lebih kecil dibanding logam alkali, kedua elektron valensinya yang telah berpasangan mengakibatkan energi ionisasi logam alkali tanah lebih tinggi daripada logam alkali. 3. Meskipun energi ionisasinya tinggi, karena hidrasi ion M2+, logam alkali tanah lebih besar daripada energi hidrasi ion M+ logam alkali. Akibatnya, logam alkali tanah tetap mudah melepaskan kedua elektron valensinya, sehingga lebih stabil sebagai ion M2+. Keempat, jari-jari atomnya yang kecil dan muatan intinya yang lebih besar mengakibatkan logam alkali tanah membentuk kristal dengan susunan yang lebih rapat, sehingga mempunyai sifat yang lebih keras daripada logam alkali, dan massa jenisnya yang lebih tinggi. Kelima, 3. berilium mempunyai Senyawa-senyawa energi logam alkali ionisasi tanah yang sangat tinggi, dan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yang cukup oksidasi dan besar. hidroksida logam alkali Kedua tanah, hal ini B. menyebabkan halida Be alkali tanah, cenderung C. larutan senyawa membentuk alkali ikatan tanah. kovalen ketika berikatan. Keenam, potensi elektrode atau reduksi standar menunjukkan nilai yang rendah atau negatif. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat. Bahkan, Ca, Sr, dan Ba
mempunyai daya reduksi yang lebih kuat daripada Na. B. Sifat kimia logam alkali tanah. Tabel 3.9 reaksi-reaksi logam alkali tanah. Pada tabel tersebut, teman-teman dapat melihat beberapa reaksi logam alkali tanah. 1. Reaksi logam alkali tanah dengan air. Be tidak bereaksi dengan air, sedangkan logam Mg bereaksi sangat lambat. Ca, Sr, dan Ba bereaksi sangat cepat seperti reaksi antara logam Na dan air. Contoh, Ca plus 2H2O menjadi CaOH2 plus H2. 2. Reaksi logam alkali tanah dengan halogen. Logam alkali tanah, kecuali Be, bereaksi cepat dengan halogen membentuk garam halida. Oleh karena daya polarisasi Be2+ terhadap pasangan elektron halogen, kecuali F, maka BeCl2 berkaitan kovalen, sedangkan alkali tanah yang lain berikatan ion. Contoh, Mg plus Cl2 menjadi MgCl2. 3. Reaksi logam alkali tanah dengan oksigen. Reaksi logam alkali tanah dengan oksigen akan membentuk oksida atau MO. Ba dapat membentuk proksida atau BaO2 jika oksigen yang direaksikan berlebih. Contoh, 2Mg plus 2O2 menjadi 2MgO. Ba plus O2 berlebihan menjadi BaO2. Dan yang keempat, warna nyala. Warna nyala senyawa logam alkali tanah dapat digunakan untuk identifikasi awal adanya logam alkali tanah dalam suatu bahan. Be dan Mg memberikan warna spektrum pada daerah gelombang elektromagnet, sehingga pada pembakaran magnesium hanya akan menimbulkan warna nyala yang sangat terang. Ca memberikan warna merah jingga, Sr merah ungu, dan Ba kuning kehijauan. Nah, teman-teman sudah tahu kan pengertian dan sifat-sifat dari logam alkali tanah. Berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang logam alkali tanah oleh rekan-rekan saya. 3. Senyawa-senyawa logam alkali tanah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama oksidasi dan hidroksida logam alkali tanah. B. Halida alkali tanah. C. Larutan senyawa alkali tanah. A. Oksida dan hidroksida logam alkali tanah. Semua oksida logam alkali tanah dalam air akan membentuk hidroksida yang bersifat basa, kecuali BeO yang bersifat amphoter. CaO plus H2O menjadi CaOH2. Senyawa BeOH2 dapat larut dalam basa kuat membentuk ion berilat. BeOH2-. Senyawa MgO dikenal sebagai bata tahan api karena tidak terurai pada suhu tinggi, sedangkan CaO dikenal sebagai kapur kemampuannya melakukan hidrasi atau menyerap air. B. Halida alkali tanah. Senyawa BeX2 merupakan senyawa halida yang berikatan kovalen dan dapat membentuk polimer molekul gabungan yang sangat besar. Senyawa halida logam alkali tanah yang lain merupakan senyawa ion yang mempunyai kemampuan untuk menarik air atau higrokopis. C. Kelarutan logam alkali tanah. Sebagian besar senyawa-senyawa logam alkali tanah memiliki kelarutan yang kecil atau sukar larut dalam air. Hal ini membedakannya dari senyawa logam alkali yang umumnya mudah larut dalam air. 4. Pemisahan logam alkali tanah. A. Berilium. Berilium diperoleh dari reduksi BeCl2 dengan logam Ca atau Mg. Reaksi yang terjadi adalah BeCl2 plus Ca2 menjadi Be plus CaCl2. Kerapatan elektron dalam logam berilium sangat tinggi sehingga mempunyai daya serap yang tinggi terhadap radiasi. B. Magnesium. Logam magnesium dipisahkan melalui elektrosit lelehan MgCl2 yang dicampur dengan sedikit CaCl2 dan NaCl untuk menurunkan titik lelehnya. Cara yang sangat ini banyak dikembangkan adalah reduksi dolomit yang dikalsinasi MgO dikali CaO dengan ferrosilikon FeSi pada suhu tinggi. CaO kali MgO plus FeSi menjadi Mg plus silikat Ca dan Fe, atau pemanasan MgO dengan batu bara pada suhu 2000 derajat Celcius.
MgO plus C menjadi Mg plus Co. C. Kalsium, strontium, dan barium. Kalsium, strontium, dan barium hanya dibuat dalam jumlah yang sedikit. Kalsium dapat diperoleh melalui reduksi halidanya dengan logam NaCaCl2 plus 2Na menjadi Ca plus 2NaCl. Strontium dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan SrCl2, sedangkan barium dari elektrolisis lelehan BaCl2. Barium juga dapat diperoleh dari reduksi BaO oleh Al. 5. Kegunaan logam alkali tanah. Berilium Be. Berilium A. Berilium digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat akan tetapi bermassa lebih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudi pesawat jet. B. Berilium digunakan pada kaca dari sinar X. C. Berilium digunakan untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir. C. Campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik, maka berilium sangat penting sebagai komponen televisi. Magnesium Mg. Magnesium digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api dan pada lampu blitz. Senyawa MgO dapat digunakan untuk melapisi tungku karena senyawa MgO memiliki titik leleh yang tinggi. Senyawa MgOH2 digunakan dalam pasta gigi untuk mengurangi asam yang terdapat di mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi sekaligus sebagai pencegah mak. C. Mirip dengan berilium yang membuat campuran logam semakin kuat dan ringan sehingga biasa digunakan pada alat-alat rumah tangga. 3. Kalsium Ca. A. Kalsium digunakan pada obat-obatan, bubuk pengembang kue, dan plastik. B. Senyawa CaSO4 digunakan untuk membuat gips yang berfungsi untuk membalut tulang yang patah. C. Senyawa CaCO3 biasa digunakan untuk bahan bangunan yang seperti komponen semen dan cat tembok. Selain itu digunakan untuk membuat kapur tulis dan gelas. 4. Strontium Sre. A. Strontium dalam senyawa SrNO3 memberikan warna merah apabila digunakan untuk bahan kembang api. B. Strontium sebagai senyawa karbonat biasa digunakan dalam pembuatan kaca televisi berwarna dan komputer. 5. Barium Ba. BaSO4 digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X. B. BaSO4 digunakan sebagai pewarna pada plastik karena memiliki kerapatan yang tinggi dan warna terang. C. BaNO3 digunakan untuk memberikan warna hijau pada kembang api. Baiklah, sekian video penjelasan pembelajaran pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.